Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk iman. Demikian untuk kamu, demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose memulai dengan sebuah teladan yang luar biasa. Ia mengucap syukur kepada Allah bukan karena ia mengenal mereka secara pribadi, melainkan karena dia mendengar tentang kesetiaan mereka kepada Kristus dan kasih mereka terhadap sesama manusia. Ini adalah contoh bagaimana syukur tidak selalu harus berkaitan dengan pengalaman langsung, tetapi ini bisa timbul dari pengakuan atas kebaikan yang dikerjakan Allah melalui orang lain. Setiap kali berdoa, Paulus mengingatkan bahwa syukur harus hadir dalam setiap permohonan dan pujian yang kita lakukan. Mengapa ini begitu penting dalam kehidupan kita? Tentunya karena di dalam Kristus kita telah menerima segala berkat dan kebaikan yang tak terhitung atas pemberian Allah kepada kita. Allah yang adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mengaruniakan kasih-Nya kepada kita melalui iman. Dan di dalam doa kita diingatkan akan sumber segala berkat, yaitu Kristus Yesus. Paulus juga mengajarkan bahwa ucapan syukur bukan hanya tentang menerima apa yang kita butuhkan. Kita diingatkan bahwa rasa syukur itu bukan hanya persoalan ketika kita menerima sesuatu, tetapi juga mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari kasih dan rahmat Allah. Dalam setiap doa kita diundang untuk mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang adalah sumber segala kebaikan. Sahabat Saroha, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus ketika dia melihat bahwa rasa syukur mereka bukan semata-mata tentang apa yang mereka terima, bukan semata-mata dari apa yang menjadi sebuah pengalaman hidup mereka, tetapi Rasul Paulus melihat bagaimana rasa syukur itu ketika dia melihat kepedulian antara orang lain, kepedulian bagaimana memperhatikan, melihat keadaan, melihat apa yang menjadi keperluan dari orang lain. Artinya mau saling memberikan, mau saling mendoakan, mau saling menguatkan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Hal inilah yang dilihat oleh Paulus secara khusus, yaitu bersyukur untuk 3 hal yang utama. Dan inilah yang menggerakkan kehidupan orang-orang percaya. Ada 3 hal yang dikatakan Rasul Paulus untuk menggerakkan kehidupan orang percaya untuk bersyukur. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah pengharapan. Tentu iman kepada Kristus inilah yang menjadi dasar
dasar yang teguh dalam perjalanan rohani dari setiap orang-orang percaya. Menjadi dasar tentang pengharapan, tentang bagaimana perjalanan rohani kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kasih kepada sesama, menjadi bukti dari iman yang kita miliki, bahwa iman tanpa perbuatan adalah hal yang sia-sia. Sehingga pembuktian dari iman adalah bagaimana pola hidup, bagaimana adalah yang bisa kita buahkan dalam kehidupan. Tentunya salah satunya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan perbuatan kasih hidup kita kepada orang lain, bukan hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi dimanapun kita bisa bersekutu, dimanapun kita bisa tinggal, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih dalam berbagai hal, ucapan, pertolongan, dan juga perbuatan-perbuatan hidup. Maka bahwa ketika kita bisa mampu menunjukkan melalui perbuatan atau melalui kasih, maka kita sudah menunjukkan kita adalah bagian orang yang memiliki iman. Dan yang ketiga adalah anugerah Allah yang mengalir dalam hidup setiap orang percaya. Dan Paulus juga mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur tentang karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus sadar bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka kita juga harus mengakui bahwa begitu banyaknya Tuhan memberikan karunia itu dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikianlah kita mampu untuk mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur itu haruslah dengan perbuatan hidup. Sehingga orang bisa mengenal, orang bisa semakin mempermuliakan Tuhan. Orang bisa semakin melihat bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih, di dalam karunia, di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga setiap apa yang bisa kita buahkan dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah untuk semakin mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini adalah ucapan syukur di dalam doa, bagaimana firman Tuhan yang mengatakan tadi, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena itu penting juga di dalam kehidupan kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, agar semuanya kita bisa memiliki kemampuan dan kekuatan ketika kita mau saling mendoakan saudara kita agar memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap perjalanan, pergumulan, dan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini, menyertai perjalanan kehidupan kami, menyertai apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa melampaui segala sesuatu hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya Tuhan semakin menguatkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan bahwa kami adalah orang yang beriman melalui perbuatan kasih. Demikian juga dalam segala tindak laku kehidupan kami, antara kami dengan orang lain, bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi perhatian di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami kelak akan menjadi orang-orang yang menerima banyak berkat-berkat dan karunia-karunia Tuhan. Berkati setiap perjalanan kehidupan kami, dimanapun dan apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan kami. Kiranya kuasa Tuhan yang menyinari hati dan pikiran kami, sehingga setiap pekerjaan itu adalah hal yang bisa semakin mempermuliakan Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Berkati kami juga dalam setiap pergumulan kehidupan kami, agar kami bukan menjadi orang yang jatuh, bukan orang yang lemah, tetapi orang yang memiliki kekuatan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami di dalam segala aktivitasnya, sekolah, kuliah, dan yang di dalam mencari pekerjaan. Kiranya
sesuai kehendak Tuhan, mereka akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikianlah segala perjalanan kehidupan kami boleh menyerahkan itu semua hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.